Saya sebenarnya sudah review FreeBuds 4 secara komprehensif di channel Gadoga.com, tapi sepertinya masyarakat Indonesia lebih suka video yang pendek-pendek atau yang singkat-singkat. Jadinya ya saya buat video ini yang membicarakan key point dari FreeBuds 4. FreeBuds 4 bisa digunakan atau disambung ke ponsel Android, bisa di iOS atau Apple, bisa di komputer Windows atau juga di perangkat lain yang support koneksi Bluetooth. Nggak terbatas perangkat Huawei saja alias dipakai atau bisa dipakai di semua merek. Bisa dipakai sebelah saja, entah pakai yang kanan saja atau yang kiri saja. Tidak harus diinstal, tapi kalau mau dapat fitur tambahan bisa install aplikasi Huawei AI Live untuk perangkat Android maupun iPhone. FreeBuds 4 memiliki desain half in-ear mirip AirPods, mirip bukan berarti sama ya. Hal pertama yang saya suka dari FreeBuds 4 adalah nyaman digunakan, termasuk kedap untuk ukuran half in-ear dan juga nggak mudah jatuh, misal saat dipakai lari atau juga olahraga. Ini bisa kita lihat desain di bagian sini, entah jelas terlihat atau enggak, tapi kalau FreeBuds 4 sedikit melengkung di bagian sini. Sedangkan kalau model half in-ear pada umumnya di bagian sini adalah lurus atau tanpa lengkungan atau rata lah. Perbedaan kecil seperti ini mungkin kayaknya sepele ya, tapi ini sangat mempengaruhi kenyamanan penggunaannya loh. Singkatnya sih untuk ukuran kuping saya, FreeBuds 4 nyaman dipakai berlama-lama dan ini juga cocok buat orang yang alergi atau suka gatel oleh karet silikon. Kalau seandainya pakai jenis earphone yang jenis in-ear. Hal kedua yang saya suka adalah fitur ANC atau Active Noise Cancelling-nya. Cukup jarang TWS jenis half in-ear yang pakai teknologi ANC. Kalau TWS yang model in-ear atau model headphone banyak sih yang pakai ANC. Cara kerja detail ANC bisa lihat video review yang di channel Gadoga.com, tapi untuk penjelasan singkatnya di sini, misalnya ada suara AC, suara tersebut akan didengarkan oleh dua mikrofon di earbuds, jadi ada dua di satu earbuds. Lalu FreeBuds 4 akan menciptakan gelombang suara yang tepat kebalikan dari suara bising tersebut yang fungsinya untuk menghancurkan atau menghilangkan suara yang mengganggu. Teknologi ANC mungkin terlihat sederhana tapi dalam kenyataannya ini adalah proses yang rumit. FreeBuds 4 perlu mendengarkan suara dari luar lalu menganalisa gelombang suara tersebut lalu menciptakan gelombang suara baru untuk menghancurkan atau menghilangkan suara bising tersebut. Oleh karena itu untuk suara yang dinamis akan sulit sekali untuk diredam. Karena belum sempat selesai dianalisa gelombang suaranya sudah berubah. Tapi jangan harap ya fitur ANC akan efektif untuk menghilangkan gelombang suara yang dinamis dan cepat. Misalnya ada orang yang ngomong di samping telinga terus kamu berharap saat ANC aktif langsung jadi sepi nggak kedengeran orang ngomong, itu ya jangan harap. Saat ini belum ada teknologi secanggih itu, bukan hanya di FreeBuds 4 tapi di semua teknologi ANC yang ada saat ini. Tapi kalau untuk menghilangkan suara konstan seperti suara AC, suara jet pesawat, suara mesin, atau suara di tempat ramai yang konstan, misalnya suara keramaian dari jauh dan sebagainya, akan sangat terasa perbedaannya. Saat ANC aktif akan jadi lebih sunyi. Hal ketiga yang saya suka adalah kualitas suaranya enak. Untuk review kualitas suara, jujur aja saya agak dilema sih, karena saya termasuk kategori kuping kaleng lah. Tapi ternyata penilaian saya nggak terlalu jauh beda dengan channel Sinfonia Musik. Ya kalau mereka kan reviewer audio profesional ya, jadi lebih terpercaya. Karakter suara secara keseluruhan agak ke arah warm. Suara vokal jelas walau agak sedikit ke belakang, sedikit aja ya. Treble juga jelas dan bahkan untuk suara high-nya diklaim bisa support sampai 40 kHz, dimana normalnya earbud hanya sampai 20 kHz saja. Untuk karakter suara high-nya detail tapi lebih ke arah soft dan atau tidak menusuk telinga lah. Dan yang saya suka adalah suara bass-nya. Ini bisa dibilang kelebihan utamanya sih bagi saya. FreeBuds 4 menggunakan dynamic driver atau speaker berukuran 14,3 mm atau termasuk besar yang menghasilkan suara bass yang besar juga. Bassnya agak sedikit kurang punchy menurut selera saya, tapi kalau dibandingkan semua earphone half in-ear yang saya punya, FreeBuds 4 termasuk yang paling gede suara bassnya. Ingat, jika dibanding dengan yang half in-ear ya, bukan yang jenis in-ear.
Untuk soundstage termasuk luas dan perbandingan stereonya bagus. Sebagai perbandingan, earphone ini menggunakan driver earpods original, cuman casingnya dirubah agar bisa dipasang kabel dengan konektor MMCX untuk meningkatkan kualitas suaranya. Dan walaupun earphone yang ini sudah pakai kabel, tapi kalau berdasarkan selera saya, masih tetap lebih enak suara FreeBuds 4. Sedangkan ini adalah tes kualitas mic FreeBuds 4. Ini adalah suara mix FreeBuds 4 yang direkam menggunakan aplikasi Audacity. Karena dia nggak pakai kabel, jadi tidak ada distorsi atau bagian jedanya itu halus ya, maksudnya nggak ada suara sama sekali. Hal keempat yang saya suka adalah latensinya termasuk bagus. Saat dipakai untuk nonton film atau YouTube itu tidak ada jedanya. Dan juga karena suara bassnya enak, jadi enak buat dipakai nonton film. Saat dipakai main game juga masih terasa oke. Ini silahkan dinilai sendiri saja latensinya itu seperti ini. Untuk daya tahan FreeBuds 4 biasa saja atau nggak ada yang istimewa. Daya tahan baterai earbuds-nya bisa sampai 4 jam untuk dengerin musik, dan case-nya bisa ngecas 4-5 kali earbuds dari kondisi kosong. Tentu saja ini tergantung penggunaan ya, seperti volume musik dan juga apakah fitur HD calls dan active noise cancellingnya aktif atau enggak. Kalau ANC aktif, daya tahan baterainya pastinya jadi lebih pendek. Tapi untungnya atau bagusnya ya, untuk ngecas case-nya ini termasuk cepat, hanya sekitar 1 jam lebih sedikit udah penuh. Dan dengan mengecas selama 15 menit saja, earbud sudah bisa digunakan untuk memainkan musik selama 2,5 jam. Untuk harga FreeBuds 4 sendiri ada di kisaran 2 jutaan saat video ini tayang. Memang bisa dibilang masuk kategori cukup premium ya. Tapi kalau dilihat dari build quality dan juga fiturnya, sebenarnya ya harganya segituan sih kalau dibandingkan TWS dari merek lain juga ya. Dan kita kan juga pakainya bertahun-tahun, bisa 5 tahunan lebih. Tapi balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah menonton.